Kembali lagi bersama Pak Bilchen. Kali ini kita akan membahas materi mengenai gelombang cahaya. Jadi cahaya itu merupakan salah satu contoh dari gelombang, di mana cahaya dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Pada video mengenai gejala gelombang, kalian sudah belajar mengenai apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan, sehingga cahaya dikategorikan sebagai gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Contohnya adalah cahaya matahari yang sampai ke bumi. Dari matahari ke bumi itu vakum, tidak ada medium perambatan, sehingga cahaya bisa lewat meskipun tidak ada medium perambatan di situ. Hanya vakum, tidak ada apa-apa dari matahari ke bumi, sehingga cahaya dikategorikan sebagai gelombang elektromagnetik. Bagaimana dengan kecepatan rambat gelombang cahaya? Kita tahu bahwa gelombang merambat dan bagaimana kecepatan rambat dari gelombang cahaya. Nah, ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan zaman dulu bahwa ternyata kecepatan rambat gelombang cahaya itu selalu konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi kalau kita review dulu mengenai kecepatan rambat gelombang, itu dirumuskan sebagai V sama dengan lambda dikali F. V di sini adalah kecepatan rambat gelombang. Nah, biasanya kalau kecepatan rambat gelombang cahaya memiliki simbol khusus yaitu C sama dengan lambda dikali F. Jadi kalau kau punya gelombang cahaya dengan frekuensi tinggi di sini, frekuensinya tinggi di sini, kita tahu bahwa C ini konstan. Berarti panjang gelombangnya untuk menyeimbangkannya harus kecil. Jadi semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya yang kamu punya, maka panjang gelombang yang kamu miliki akan semakin kecil. Nah, demikian sebaliknya. Jika misalnya saya punya gelombang cahaya dengan frekuensi yang rendah, maka panjang gelombang yang saya miliki semakin tinggi. Sehingga di dalam gelombang cahaya ataupun dalam gelombang bunyi juga berlaku bahwa ketika frekuensi yang kau miliki tinggi, maka panjang gelombangnya akan semakin rendah dan sebaliknya. Nah, bagaimana pembagian frekuensi dari gelombang cahaya? Nah, itu disebut sebagai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik yang kita punya. Jadi, di sebelah kiri sini kita memiliki gelombang cahaya dengan frekuensi yang paling rendah, disebut sebagai gelombang radio. Dengan panjang gelombang itu adalah 10 pangkat 3 meter. Nah, kira-kira kalau skala perkiraannya itu adalah kira-kira setinggi bangunan. Nah, semakin ke kanan, saya punya gelombang mikro dengan panjang gelombang 10 pangkat min 2. Kemudian saya punya lagi inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan paling tinggi sinar gamma. Jadi, kalau saya bisa melihat pembagian spektrum sini, bahwa semakin ke kanan sini, saya punya frekuensinya semakin tinggi. Frekuensinya semakin tinggi. Jadi kita punya spektrum paling rendah, frekuensinya adalah gelombang radio, dan frekuensi paling tinggi itu adalah sinar gamma. Nah, ini korespondensi juga dengan semakin tinggi frekuensi, maka energi yang dimiliki oleh gelombang cahaya tersebut akan semakin tinggi jika frekuensinya semakin tinggi. Nah, karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, frekuensi semakin tinggi berarti panjang gelombangnya lambda kalau semakin kanan malah semakin rendah karena berbanding terbalik. Kita lihat di sini, frekuensi yang paling rendah adalah gelombang radio. Biasanya gelombang radio itu digunakan untuk komunikasi. Nah, biasanya dengan satelit itu menggunakan gelombang radio karena ada beberapa range dari gelombang radio yang bisa menembus atmosfer dari bumi. Nah, kemudian kita juga punya gelombang mikro. Nah, gelombang mikro itu biasanya digunakan untuk microwave kamu, untuk memanaskan. Atau juga komunikasi radar juga menggunakan microwave. Nah, kita juga punya inframerah.
Nah, sinar inframerah ini biasanya digunakan untuk terapi fisik ataupun fotografi untuk keperluan pemetaan sumber alam. Nah, lanjut kita juga punya cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini adalah cahaya yang bisa dilihat oleh manusia, kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma secara langsung kasat mata. Kita hanya bisa melihat cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini terbagi menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini tidak kelihatan, saya hapus dulu. Nah, di sini kita punya merah itu adalah cahaya tampak yang pertama sampai ungu. Dari merah sampai ungu, semakin ke bawah, frekuensinya semakin tinggi. Artinya, yang paling tinggi adalah ungu frekuensinya. Tetapi ingat, semakin ke bawah juga panjang gelombangnya lambda semakin rendah. Artinya, ungu itu memiliki panjang gelombang yang paling rendah. Dan bagaimana cara menghafalnya, tentu kalian sudah familiar dengan kata me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Mejiku hibiniu merupakan warna-warna pelangi juga. Dan ini adalah range spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, semakin meningkat, maka kita tidak bisa melihat cahaya tampak lagi dan akan masuk ke daerah ultraviolet. Dan biasanya ultraviolet ini bisa digunakan untuk membunuh kuman-kuman pada penyakit kulit. Kemudian, semakin tinggi frekuensinya kita punya sinar X. Tentunya kalian sudah pernah dengar sinar X di rumah sakit, yaitu digunakan untuk memotret kedudukan tulang-tulang pada badan kamu. Dan pada sinar gamma juga ada manfaatnya. Kalau kita bisa kontrol sinar gamma ini, itu bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Tetapi sinar gamma ini memiliki energi yang sangat kuat sehingga berbahaya, itu bisa menghasilkan reaksi nuklir radioaktif. Jadi banyak sekali permanfaatan dari gelombang cahaya yang kita punya, tetapi kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Jadi ini adalah gelombang cahaya.